Tes 1 2. Dah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga bisa ikut membersamai dalam kegiatan kajian yang dilakukan oleh Ulul Albab Center UIN Sumatera Utara, yang dalam kesempatan ini kita akan mendengarkan, mengikuti kajian kitab yang berjudul Biharul Wilayah Al-Muhammadiyah fi Manaqib A'lam As-Sufiyah karya Abdul Wahid Amini Al-Amidi, ya kan? Bersama Al-Ustadz Dr. Julfahmi LCMA. Yang sama kita hormati, yang pertama Bapak Profesor Dr. Salamuddin MA sebagai Khodim Ulil Albab Center yang hadir bersama kita. Mungkin juga nanti sebentar lagi akan hadir Ibu Direktur Pasca Sarjana, Ibu Profesor Nur Sakinah Daulay, Bapak Ibu para Ustadz yang hadir, para pimpinan UIN Sumatera Utara, baik yang hadir di Masjid Ulil Albab maupun yang berada di berbagai tempat yang mengikuti secara daring, para sivitas akademika UIN Sumatera Utara yang mengikuti kajian ini, dan seluruh para pendengar baik yang berafiliasi dengan UIN maupun yang umum. Sebagaimana tadi sudah disebutkan, pada kesempatan kajian Jumat hari ini tema kajian kita adalah transformasi spiritual Malik bin Dinar dari preman menjadi ulama besar. Bersama kita sudah hadir Al-Ustadz Dr. Julfahmi LCMA yang akan memaparkan nanti terlebih dahulu bagaimana isi kitab ini yang berkaitan dengan tema transformasi spiritual Malik bin Dinar. Mungkin nanti waktunya sekitar 30 menit. Nanti setelah itu baru kita akan berikan kesempatan untuk bertanya jawab kepada kita yang hadir maupun yang mengikuti secara daring. Baiklah, para hadirin, baik yang hadir langsung di Masjid Ulul Albab maupun yang hadir secara daring, mari sama-sama kita mendengarkan bagaimana kajian tentang transformasi spiritual Malik bin Dinar. Ini adanya transformasi dari preman menjadi ulama besar. Ini luar biasa, dan ini salah satu menjadi kajian tasawuf yang sangat penting bagi kita di dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Itu kepada Al-Ustadz Dr. Haji Julfahmi LCMA, waktu dan tempat kami silahkan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami muliakan Bapak Wakil Direktur Pasca Sarjana di Sumatera Utara Medan, hadirin dan hadirat sekalian, Bapak Moderator, serta para citizen yang menyaksikan kajian hari ini. Uhayyikum bitahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ma wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wa ba'd. Kajian kita kali ini berkenaan dengan seorang tokoh sufi penting, yaitu Malik bin Dinar, Imam Malik bin Dinar. Beliau ini lahir di keluarga Maula. Maula ini budak yang dimerdekakan. Kemudian dibebaskan, ya, dimerdekakan. Biasanya kalangan Maula ini banyak sekali yang menjadi ulama dan penuntut ilmu. Maula dari keluarga Bani Usamah bin Lu'ay al-Quraisy. Beliau tergolong kepada kibarut tabi'in, ya, yang berjumpa dengan banyak sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau lahir di Kufah, tepatnya sekarang di Irak, negeri Irak, ya. Dan wafatnya juga nanti meninggal di Kufah pada tahun 131 Hijriah atau bertepatan dengan 748 Masehi. Ini merupakan tokoh yang sangat penting karena penyebar pertama Islam ke India adalah Malik bin Dinar. Dalam kitab Tarikh Al-Muluk dijelaskan bahwasanya 12 orang sahabat Rasul bersama Malik bin Dinar pernah disuruh untuk berdakwah ke negeri Malabar, negeri India. Dan di sana beliau berjumpa dengan dua raja, ya. Yang pertama raja dari Malabar, yang kedua adalah raja dari Maldewa. Maldewa ini negeri yang sekarang 98% menganut agama Islam dan memiliki alam yang sangat indah. Maldives. Jadi memang Maldives ini memiliki akar historis yang kuat dengan sejarah Islam. Jadi Malik bin Dinar lah yang mengislamkannya, ya. Jadi pada masa itu Malik bin Dinar bertemu dengan raja-raja tersebut. Raja ini bertanya, mereka sudah lama mengenal pedagang Arab yang biasanya memiliki tabiat yang kasar. Tapi kian beberapa waktu mereka melihat perubahan di kalangan bangsa Arab yang dulu terkenal dengan keras, ini berubah menjadi lembut dan berakhlak mulia. Sehingga raja ini bertanya kepada Malik bin Dinar, apa sesungguhnya yang terjadi dengan bangsa Arab? Dia menjawab bahwasanya telah diutus seorang Rasul, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk menyebarkan agama Islam, mengajarkan akhlak yang mulia. Sehingga kedua raja ini tertarik dan bertanya kepadanya, apa bukti atau mukjizat dari Nabi tersebut? Malik bin Dinar menjelaskan bahwa bukti dari mukjizat Rasulullah bahwa beliau pernah membelah bulan. Kebetulan kedua raja ini pernah menyaksikan langsung bulan terbelah dan mereka tidak tahu kenapa itu terjadi. Maka dengan demikian kedua raja ini memeluk agama Islam dan datang langsung ke kota Madinah untuk belajar agama. Mengenang dari jasa Malik bin Dinar ini, maka didirikanlah masjid di Talangara, tepatnya di distrik Kasaragot, yang disebut dengan Masjid Malik bin Dinar. Inilah jasa besar dari Malik bin Dinar, seorang ulama sufi yang mengislamkan India pertama sekali dan mengajarkan agama Islam ke India. Nah, ini. Oleh sebab itu kita butuh mengkaji mengenai tokoh ini dan pengaruhnya terhadap penyebaran agama Islam. Ya. Beliau lahir di lingkungan istana, artinya orang tuanya dulu adalah seorang keamanan atau syurti, dalam istilahnya penjaga keamanan raja, khalifah pada dinasti Bani Umayyah. Artinya dari kecil beliau ini sudah hidup
dengan mewah di lingkungan kerajaan. Ini yang mendorongnya tumbuh besar di lingkungan kekuasaan yang notabene pada masa itu bergelimang dengan kekayaan dan harta yang banyak. Oleh sebab itu di awal dari kehidupannya beliau ini dikenal dengan orang yang suka berpoya-poya, minum khamar, berzina dan lain sebagainya. Jadi perbuatan maksiat. Dia menggantikan ayahnya sebagai surti. Surti ini ya bagian keamanan untuk kesultanan. Sehingga pada suatu saat beliau berjumpa dengan seorang jariyah. Jariyah ini budak wanita. Dia tertarik dengan budak tersebut, dibelinya. Kemudian dinikahinya, dikawininya. Dari hasil perkawinan tersebut lahirlah seorang putri yang cantik jelita, dan dia sangat sayang dengan putrinya. Ya, saking sayangnya, apapun yang dilakukan putrinya kepadanya dia tidak pernah marah. Jadi ketika dia sering minum mabuk, putrinya datang menghampirinya, minuman arak tersebut ditumpahkan, dibuangnya. Setiap kali dia minum arak, putrinya datang, kemudian minuman arak itu dibuang dan ditumpahkan. Tapi Malik bin Dinar tidak pernah marah apapun yang dilakukan putrinya terhadap, saking sayangnya. Ketika usia putrinya ini genap 2 tahun, tiba-tiba sakit meninggal dunia. Hal ini membuat beliau ini shock, stres, dan makin larut dalam kesedihan. Sehingga setiap hari kerjanya hanya mabuk-mabuk saja, minum khamar. Hingga pada suatu saat, yaitu pada bulan Sya'ban, nah ini ada kaitannya juga dengan bulan Sya'ban, tepatnya pada malam Jumat. Ketika dia selesai mabuk, dia tertidur. Pada saat itu dia bermimpi. Kiamat datang, seluruh makhluk dihimpun di padang mahsyar. Pada saat itu dia bermimpi melihat ular naga yang sangat besar mengejarnya, ingin memakannya. Dia pun berlari terus sampai berjumpa dengan seorang kakek tua berjubah putih, dan dia minta tolong kepada kakek itu untuk melindunginya dari ular naga yang sangat besar tadi. Namun kakek itu berkata kepadanya, "Saya tidak sanggup melawannya, lebih bagus engkau lari." Kemudian dia lari lagi, hampir-hampir saja dia masuk ke jurang neraka. Kalaulah tidak, kakek tadi berkata kepadanya, "Berhenti, jangan pergi ke situ. Pergilah engkau ke sebuah bukit di sana," katanya. Di situ ada sebuah kemah yang sangat indah, yang pintunya terbuat dari emas dan perak. Alhasil Malik bin Dinar pergi ke kemah, ke gunung bukit tersebut. Dilihatnya di atas bukit itu ada sebuah bangunan yang terbuat dari perak dan indah, pintunya terbuat dari emas. Maka ia pun mendatangi rumah tersebut, berlari ya, karena dia terus dikejar dengan ular naga yang sangat besar tadi. Diketupnya pintu, kemudian pintu pun dibuka oleh malaikat. Yang melihat malaikat tadi membuka pintu tersebut, dari rumah itu keluarlah anak-anak yang kecil, yang cantik-cantik, bersinar, berseri, menyambut. Di antara anak-anak kecil tersebut dia melihat putrinya yang baru saja meninggal. Saking senangnya dia pun berlari memeluk putrinya dan menciuminya. Kemudian Malik bin Dinar berkata kepada putrinya, "Wahai putriku," katanya, "tolonglah aku dikejar ular naga." Alhasil putrinya tadi keluar dari bangunan tadi, mengarahkan tangannya ke ular naga tadi. Kemudian ular naga tadi pun sedikit demi sedikit kembali, ya, beralih dan pergi. Setelah itu bertanyalah Malik bin Dinar, "Wahai putriku, apakah ular naga itu tadi?" Putrinya menjawab, "Itu adalah amal-amal burukmu, hai ayah. Itulah kejahatanmu selama ini." Kemudian dia bertanya lagi kepada putrinya, "Siapakah orang tua yang berjubah putih itu?"
Ya, dia menjawab, itulah amal soleh. Amal solehmu tidak bisa membelamu dari perbuatan-perbuatan jahat. Kemudian putrinya memegang wajahnya seraya berkata, Bismillahirrahmanirrahim. Alam ya'nil ladina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Wahai ayahku sayang, bukankah sudah waktunya orang-orang yang beriman itu khusyuk hatinya untuk mengingat Allah. Artinya putrinya pada saat itu menasihati ayahnya, bukankah saatnya wahai ayahku, sekarang engkau berpaling dari kemaksiatanmu menempuh jalan Tuhan dan senantiasa mengingat Allah. Alhasil Malik Dinar ini menangis terseduh-seduh dan bertanya kepada anaknya, dari mana kamu menghafal Al-Quran? Kami lebih mengetahui Al-Quran daripada kamu dan daripada seluruh penduduk dunia sini. Jadi mimpi yang indah ini sekaligus sebuah momentum perubahan ya bagi Malik bin Dinar yang awalnya orang yang melakukan segala perbuatan maksiat beralih menjadi orang yang soleh ya, dari sebuah mimpi yang indah yang berjumpa dengan putrinya yang sangat dia sayangi, yang menjadi wadiah titipan yang bakal menyelamatkannya kelak di padang mahsyar. Dari mimpi inilah dia bertobat, kemudian dia meninggalkan pekerjaannya, berjumpa dengan para ulama, berguru. Di antara guru-gurunya yang pertama adalah sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Anas bin Malik. Dari Anas bin Malik inilah beliau banyak meriwayatkan hadis, sehingga pada akhirnya beliau menjadi ahli hadis, muhaddis yang terkenal, menjadi ulama besar. Yang kedua, beliau juga berguru kepada Hasan al-Basri, yang sudah kita ceritakan sebelumnya siapa Hasan al-Basri-nya, kibar tabi'in. Dari beliau ia berguru ilmu tasawuf, begitu juga ilmu tauhid. Kemudian dia juga berguru kepada Qasim bin Muhammad, seorang ulama dari kalangan tabi'in. Beliau belajar kepadanya mengenai ilmu fikih dan ilmu-ilmu bahasa. Kemudian beliau juga berguru kepada Salim bin Abdullah, juga seorang tokoh tabi'in, menjadi ulama terkenal pada masa itu. Jadi yang awalnya dia adalah seorang pendosa, penuh dengan dosa, kemudian dengan sebuah mimpi yang indah tadi beliau berubah drastis menjadi seorang ulama besar, bahkan menjadi tokoh sufi yang sangat terkenal dan berjasa dalam islamisasi penduduk India, ya, bagaimana yang kita ceritakan sebelumnya. Nah, inilah kisah singkat mengenai Malik bin Dinar dan diantara guru-gurunya. Jadi dari Hasan al-Basri inilah beliau belajar ilmu tasawuf. Beliau ini pertama terkenal dengan orang yang zuhud. Nah, zuhud ini bukanlah meninggalkan dunia, tidak bekerja sama sekali, pasrah. Tapi zuhud adalah maksudnya orang yang memfokuskan hidupnya untuk negeri akhirat. Apapun yang dikerjakannya adalah untuk menyelamatkan hidupnya di akhirat. Inilah yang masuk dengan zuhud. Kezuhudan beliau ini dapat disaksikan dalam kehidupannya sehari-hari. Di rumahnya itu hanya ada tikar, lampu, dan mushaf. Sehari-hari kerjanya membaca Quran, beribadah. Nah, beliau mencari nafkah dengan menulis Al-Quran. Nah, dari Malik bin Dinar ini juga terkenal dengan keahlian kaligrafinya yang indah. Dalam 4 bulan beliau menyelesaikan penulisan satu mushaf yang dijualnya dengan harga 2 dinar. Nah, itu selama 4 bulan. Begitulah beliau mencari nafkah. Jadi memang sangat zuhud. Yang kedua, beliau ini adalah orang yang sangat rajin beribadah, abid, yang setiap malamnya dihabiskan dengan salat malam. Dan setiap malamnya dia selalu berdoa sampai pagi. Ya Allah, sesungguhnya Engkau telah mengetahui siapa penduduk neraka.
dan engkau telah mengetahui siapa penduduk surga. Maka aku bertanya kepadamu, ya Allah, Malik bin Dinar ini masuk kemana? Apakah saya termasuk penduduk neraka atau penduduk surga? Itulah yang selalu ditanya kepada Allah setiap malamnya. Jadi memiliki rasa takut yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun menjelang wafatnya dia berbaik sangka kepada Tuhannya, hingga pada suatu saat ada seorang yang bermimpi berjumpa kembali dengan Malik bin Dinar yang sudah wafat. Dia bertanya, "Madza fa'alallahu bika?" Apa yang diperbuat Allah kepada? Dia menjawab, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni seluruh dosa-dosaku bi husni dzanni, karena aku berbaik sangka kepadanya. Nah, jadi rasa takut yang berlebihan tadi itu diimbangi dengan baik sangka kepada Allah, dan inilah yang menyelamatkan beliau. Nah ini, kemudian beliau juga terkenal dengan orang yang sangat sabar. Ada sebuah kisah yang menarik, yaitu mengenai tetangga Malik bin Dinar. Jadi tetangganya ini orang non-muslim, ya, yang kerjanya setiap hari mengganggu dan mengusik Malik bin Dinar. Jadi tetangganya ini memelihara binatang ternak yang kotorannya kadang dibuang ke rumah Malik bin Dinar, bahkan dindingnya jebol gara-gara tetangganya ini sering memukul dinding tersebut untuk membuang kotoran, bahkan sisa-sisa kotoran itu masuk ke rumahnya. Meskipun demikian, beliau tidak pernah marah. Beliau membersihkan kotoran-kotoran tersebut setiap harinya dan bersabar. Alhasil tetangganya ini heran, begitu sabarnya tuan ini. Setiap hari saya sakiti, saya zalimi, dia tidak pernah marah. Maka pada suatu kesempatan tetangganya tadi menghampirinya dan mendatanginya. Wahai Malik, kenapa engkau tidak pernah marah kepadaku? Padahal setiap hari aku menyakitimu dan menjalimimu. Apa kata Malik bin Dinar? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tetangganya. Saking seringnya Jibril, ya, menasehati untuk berbuat baik kepada tetangga, sehingga Rasulullah menduga bahwa tetangga itu bisa menerima harta warisan. Begitulah jawaban Malik bin Dinar kepada tetangganya. Apa yang terjadi? Tetangganya ini justru hatinya menjadi terpukul dan menangis. Alhasil dia pun memeluk agama Islam. Nah ini ya, dengan kesabaran Malik bin Dinar. Ada juga sebuah kisah menarik yang terjadi pada Malik bin Dinar, ya. Pada satu malam ketika dia sedang beribadah, masuklah pencuri ke rumahnya. Pencuri ini mencari barang-barang yang berharga di rumahnya. Tidak satu pun yang ditemukannya, kecuali lampu, tikar, dan mushaf. Malik bin Dinar tidak memarahinya atau tidak memukulnya. Bahkan justru dia memanggil pencuri tadi, kemari, dululah bersamaku. Apakah kau temukan harta dunia di sini? Tidak. Maukah engkau menemukan harta akhirat? Mau. Nah, marilah sholat bersama. Alhasil dia sholat bersama Malik bin Dinar sampai fajar, sehingga dia bertobat dan menangis. Saking khusyuknya dia melihat Malik bin Dinar dari sholatnya. Apa yang terjadi setelah itu? Dia mengajak pencuri dari sholat subuh ke masjid. Nah, alhasil jemaah tadi bertanya kepada Malik bin Dinar, jemaah masjid, siapa ini? Ini adalah pencuri yang datang ke rumahku pada malam hari. Sekarang aku curi dia untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inilah kelebihan dari Malik bin Dinar, ya. Ulama yang terkenal dengan waraknya, zuhudnya, rasa takutnya, dan kesabarannya menghadapi manusia. Nah, kita beralih kepada pokok-pokok ajaran yang penting yang bisa kita teladani dan kita terapkan pada masa ini. Yang pertama, Malik bin Dinar mengajarkan kita untuk menikmati ibadah-ibadah.
Kenapa? Kalau kita tidak menikmati ibadah-ibadah tersebut, apa yang terjadi? Itu tandanya kita ini memiliki hati yang keras, kecintaan yang berlebihan kepada dunia. Karena diriwayatkan dalam sebuah kitab Samawi sebelumnya, ya, sebagaimana yang tertulis juga dalam kitab ini, Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman, "Inna ahwana ma'ana qani bi alim." Sesungguhnya azab yang paling rendah yang kutimpakan kepada orang yang alim, idza ahabbad dunya, apabila dia mencintai dunia, an ukhrija halawata zikri min qalbi, yaitu apa? Aku keluarkan dari hatinya kenikmatan dan manisnya menyebut dan beribadah kepada. Jadi kalau kita merasa tidak enak sholat, tidak enak beribadah, berat sholat, itu berarti di dalam hati kita ini sudah terlalu cinta kepada dunia. Nah, ini ada kaitannya dengan definisi tasawuf. Tasawuf itu diambil dari kata sof. Kenapa? Ya, ada yang pertama diambil dari kata sof, ya, sab. Karena para sufi ini barisan pertama nanti di akhirat. Kenapa? Ya, karena ingatan mereka kepada Allah, tujuan mereka kepada Allah, yang dibicarakan Allah, yang diinginkan Allah, yang dipati Allah, semua ceritanya Allah. Karena tujuannya cuma satu, Allah, dan Allah itu tidak ada yang lebih mulia dari Allah di seluruh alam semesta ini, maka mereka disebut dengan makhluk pilihan yang pertama, pada sab yang pertama, sof. Maka ini yang perlu kita perhatikan, hati-hati memilih hobi. Nah, hobi ini sangat menentukan nanti di akhirat, ya. Kalau hobi kita di dunia ini adalah Allah, maka kita akan berada pada sab pertama. Selanjutnya hobinya apa? Membaca Al-Quran misalnya, ya, memahami Al-Quran, maka ini disebut dengan ahlul Quran. Kalau hobinya Allah, maka disebut dengan ahlullah. Ahlul Quran, ya, karena dia mencintai kalam Allah, bukan yang membicarakannya itu, ya. Kalau dia mencintai Allahnya, maka disebut dengan ahlullah. Di bawahnya lagi ahlus sunnah, yang mencintai sunnah Nabi, yang senantiasa berselawat kepada Rasulullah. Jadi hati-hatilah kalau kita menyukai sesuatu, maka sesuatu itu akan dicapkan kepada kita. Sebagai contoh, kita ini di dunia ini hobinya apa? Melakukan konspirasi, ya, mengadu domba, kemudian ada lagi, ya, berbuat makar. Itu hobinya. Tiap hari ceritanya makar, macam mana mengolah, macam mana mengadu domba, macam mana menggulingkan cipulan. Maka Allah menyebutnya dengan ahli makar. Dan di hari kiamat akan dikumpulkan bersama tukang-tukang makar. Imamnya siapa? Iblis. Hati-hati memilih hobi di sini. Artinya Malik bin Dinari mengajarkan kita ini untuk menyenangi, menyukai ibadah-ibadah tadi. Sebagaimana Rasulullah pernah bersabda kepada Bilal, "Arihna ya Bilal bis shalah." Istirahatkan kami wahai Bilal dengan sholat. Jadi bagaimana sholat itu menjadi healing, menjadi kenikmatan, istirahat. Bahkan Rasulullah juga pernah bersabda, "Hubbiba ilayya min dunyakum salas." Allah Subhanahu wa taala membuat cinta dari dunia ini 3 perkara. Yang pertama apa? Ya, minyak wangi, kata Rasulullah. Yang kedua, wa ju'ilat qurratu aini bis shalah. Allah menjadikan kesenanganku adalah sholat. Ini dia. Jadi kalau kita kesenangan kita Allah, maka kita akan menjadi ahlullah. Nah, ketika nanti di padang mahsyar, imam kita siapa? Imam kita Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu.
itulah imam para aulia. Akan dikumpulkan bersama Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kalau orang hobinya misalnya berjudi, maka dikumpulkanlah dengan para penjudi. Dicaplah sebagai tukang judi. Kalau hobinya mengolah, maka dikumpulkanlah bersama tukang olah. Itu tadi ya. Jadi hati-hatilah memilih hobi. Hati-hati memilih kesenangan. Karena kesenangan kita itulah yang nanti akan merusak dan menjatuhkan kita. Ini. Oleh sebab itu, Malik bin Dinar menegaskan dalam sebuah pernyataannya, "Man lam ya'nas bi muhadatsatillahi an muhadatsatil makhluq, qalla 'amaluhu wa 'ama qalbuhu wa dayya'a umrahu." Wa 'ama qalbuhu wa dayya'a umrahu. Yang artinya barang siapa yang tidak merasa lebih menyukai berbicara dengan Allah ketimbang berbicara dengan makhluk, maka sesungguhnya amalnya menjadi sedikit, hatinya menjadi buta, umurnya menjadi sia-sia. Artinya Malik bin Dinar di sini menyatakan, mengajarkan kepada kita untuk menyukai berdialog, bermunajat kepada Allah, menyukai apa? Al-Quran. Ini menyukai kalamullah. Bahkan beliau mengatakan sesuatu yang paling nikmat di dunia ini adalah ma'rifatullah, mengenal Allah. Sebagaimana pernyataannya, ini yang perlu kita jelaskan ya. Kharaja ahlud dunya minad dunya walam yazuqu atyaba syai'in fihi. Penduduk dunia ini meninggalkan dunia ini tanpa merasakan sesuatu yang paling baik di dunia ini, paling nikmat. Maka ditanyakanlah kepada beliau, apa itu? Ya Abu Yahya. Abu Yahya ini kunyahnya. Beliau menjawab, ma'rifatullah ta'ala, mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, nikmat yang paling tertinggi nanti di surga itu bukanlah bidadari, bukanlah istana-istana, bukanlah makanan-makanan, tapi apa? An-nazru ila wajhillahil karim, memandang dan melihat kepada wajah Allah yang maha mulia. Itulah kenikmatan yang tertinggi. Dan inilah yang menjadi cita-cita kaum sufi. Jadi kenapa sufi itu jelas ya? Kenapa sufi itu menjadi barisan yang pertama nanti di akhirat? Karena yang diingatnya Allah, yang dibicarakannya Allah, kegemarannya Allah, kecintaannya Allah, sehari-harinya juga bersama Allah subhanahu wa ta'ala. Al-mar'u ma'aman ahabba. Manusia itu kata Rasulullah nanti di akhirat bersama orang yang dia cintai. Kalau dicintainya misalnya Fir'aun, maka nanti pada hari kiamat dia akan dikumpulkan bersama Fir'aun. Kalau yang dicintainya Nabi Muhammad, maka nanti pada hari kiamat dikumpulkan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau yang dicintainya Allah, maka pada hari kiamat akan dikumpulkan bersama Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau idolanya ini misalnya Madonna, akan dikumpulkanlah dia nanti bersama Madonna nanti di akhirat. Kalau idolanya misalnya Michael Jackson, akan dikumpulkanlah dia nanti di akhirat bersama Michael Jackson. Al-mar'u ma'aman ahabba. Hati-hatilah siapa yang kita cintai, karena itu mempengaruhi keselamatan hidup kita di dunia dan akhirat. Kalau misalnya kita mencintai para ulama, maka kita juga akan dibangkitkan bersama para ulama.
Ya, almaru ma'aman ahabba. Nah, inilah diantara ajaran penting dari Malik bin Dinar. Beliau juga dikenal dengan banyak karomah. Di antaranya karomahnya itu beliau pernah mengendarai sebuah perahu untuk berpergian bermusafir. Kebetulan nggak ada duit, karena memang dia juga orang yang sangat zuhud, tak memiliki duit. Alhasil ketika tukang perahu tadi meminta upah, dia menjawab, mohon maaf saya tidak punya duit, bolehkah saya menumpang? Tapi justru sebaliknya, ya, yang pemilik perahu tadi marah, dipukuli, bahkan dia ingin ditenggelamkan ke laut, dicampakkan. Sebelum beliau dicampakkan ke laut, tiba-tiba berdatanganlah ikan-ikan tadi membawa duit dinar. Nah, dari sinilah beliau dikenal dengan Malik bin Dinar. Jadi dia tidak datang sendiri. Nah, di antara karomah Malik bin Dinar. Nah, yang kedua diceritakan juga bahwa pada satu kesempatan ada seseorang yang ingin berobat menghadap kepada Malik bin Dinar. Pada saat itu dia sedang mengajar mengaji. Orang tersebut berkata kepada Imam Malik bin Dinar, wahai Imam, ini ada wanita yang sudah 4 tahun hamil, tidak lahir-lahir anaknya, tolong doakan. Apa kata Malik bin Dinar? Insya Allah akan lahir dari rahimnya anak lelaki. Pada saat dia menyebutkan akan lahir dari rahimnya anak lelaki, tiba-tiba wanita itu langsung bersalin, ya, lahirlah dari rahimnya itu seorang anak lelaki. Nah, inilah diantara karomah Malik bin Dinar. Mungkin demikian yang dapat kita sampaikan, karena tadi waktunya juga dibatasi, ya. Nanti kita lanjutkan dengan dialog. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih. Kita yang benar. Baik, alhamdulillah, terima kasih kepada Dr. Zulfahmi LCMA yang telah memaparkan kepada kita tentang biografi Malik bin Dinar, termasuk juga guru-guru Malik bin Dinar, poin-poin yang menjadi ajaran penting yang bisa kita berpegang dalam kehidupan, kemudian karomah daripada Malik bin Dinar. Ada banyak yang sudah kita catat, dan barangkali Bapak Ibu semuanya, baik yang hadir di masjid maupun yang hadir secara online, juga sudah mendengarkan tadi pemaparan tentang Malik bin Dinar. Supaya kajian kita ini lebih lebih mantap, hidup, seperti yang kami sampaikan tadi, kita akan buka sesi tanya jawab, ya, dialog. Untuk itu kepada Bapak Ibu Ustadz yang hadir, kami silahkan bagi yang ingin bertanya ataupun menanggapi. Mungkin pertama dari Ustadz, ya. Ustadz, ini bagaimana? Bisa izin ke sini aja barangkali Pak, biar lebih dekat. Nah, di sini aja, mohon izin Pak, ya. Silakan Pak. Oh ya, ini. Mohon izin ini juga. Silakan saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan Ustadz, nama saya Muhammad Ali. Sekarang sedang dalam proses penyelesaian di Pascasarjana UI. Ketika kita berbicara tentang tasawuf, maka yang kita hadir dalam pemikiran kita memang
suatu sikap juhud dari para ulama-ulama tasawuf ya. Kemudian kita juga melihat dari proses yang dialami oleh Malik bin Dinar, tentu kita lihat memang dari awal bukan dalam artian bukan dari awalnya dia menjadi seorang yang mursyid ataupun seorang yang alim gitu kan, tapi melalui proses yang panjang, kemudian melalui proses yang memang betul-betul ada sebuah media, yaitu melalui mimpi tadi, sehingga dia bertemu dengan putrinya, kemudian mengajarkan kepadanya terhadap apa yang sudah dia lakukan selama ini yang salah. Melihat dari proses itu, maka dari beberapa ajaran yang sudah disampaikan tadi, mungkin menurut Ustadz, kira-kira kalau kita berbicara tentang tadi masalah ibadah ya, bagaimana kita bisa menikmati ibadah seperti sholat, seperti gambaran yang sudah disampaikan tadi, sholat itu laksana istirahat ya, istirahat. Jadi kalau kita berbicara tentang istirahat ya artinya relax dan segala macamnya. Ya mungkin dalam pandangan Ustadz ya, mungkin yang sudah bergelut dalam bidang kajian-kajian seperti ini, memang ini yang sulit untuk kita aplikasikan dalam kehidupan kita, begitu Ustaz. Kadang-kadang sholat kita juga masih dalam artian karena ada unsur unsur amar tadi ya, ataupun perintah, bukan pada unsur dalam artian sudah masuk kategori kebutuhan kita untuk beribadah kepada Allah. Mungkin ada nggak secara menurut pengetahuan Ustadz trik-trik ya sehingga kita bisa beralih dari level yang tadi, levelnya baru level istilahnya amar, kemudian masuk kepada level yang kedua, kebutuhan kita untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin satu ini dulu yang bisa untuk kita kita laksanakan ataupun kita bertanyakan, agar nantinya terima kasih juga kepada para pengkaji yang membuat acara ini, sehingga nanti kita bisa mendapatkan ilmu ya, kemudian nanti kita bisa aplikasikan secara dalam kehidupan kita sehari. Syukran jazakallah khairan katsir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ali. Langsung aja dia. Langsung ya. Nanti lupa. Langsung aja. Baik Ustaz, ini dari Ustadz M. Ali ya, yang bertanya tentang lupa pula kata saya ingat. Udah dicatat juga tadi saya ya, udah barangkali kita berikan langsung kepada Ustadz untuk menanggapi, menjawab dari pertanyaan dari Ustadz Ali tadi. Kepada Ustadz dipersilahkan dengan hormat. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Bapak Muhammad Ali mengenai pertanyaannya ya, bagaimana kita menjadikan sholat ini kebutuhan, bukan hanya sekedar kebutuhan sebenarnya, kenikmatan, hobi. Sebagaimana hobi kita melihara ayam misalnya ya, hobi. Kalau udah hobi kan enak dia, tak terasa tiba-tiba udah malam gitu ya. Begitu juga kalau sholat tadi udah hobi, tak terasa mau 100 rakaat pun tak terasa. Coba kalau nggak hobi, 1 rakaat pun berat kan gitu ya. Nah bagaimana? Intinya semua itu dirasa. Kalau kita tidak rasakan kenikmatannya, maka tidak terasa. Kalau kita jadikan sholat itu hanya sekedar kewajiban, menggugurkan kewajiban, ya sholat itu jadinya patok ayam. Tapi kalau kita jadikan sholat itu menjadi sebuah kenikmatan, kita rasakan, maka tasawuf ini berbicara mengenai rasa. Apa itu? Anta budallah ka'annaka tara. Hendaklah engkau menyembah Allah seolah-olah kau rasakan. Sesungguhnya Allah melihatmu. Fa'ilam takun tara, kalau kamu tak bisa melihatnya, maka rasakanlah dan yakinilah bahwasanya Allah melihat. Maka di situ permainannya apa? Rasa. Tidak ada kenikmatan ibadah apapun kalau tak dirasakan. Misalnya kita dikasih teh,
tak ada gulanya, tak terasa, tak enak, gitu ya. Sholat itu pun kalau tak ada rasanya, tak enak. Nah, di mana belajar rasa ini? Belajar rasa inilah namanya amal hati. Nah, ada amal badan. Amal badan itu apa? Takbir, ruku, sujud. Kita cuma kita ajarkan itu kepada anak-anak kita, tapi tidak kita ajarkan rasanya. Jadi ketika Imam Junaid waktu kecil ditanya, dia lagi bermain-main, ditanya sama seorang sufi, ya Junaid, kaifa tusalli? Wahai Junaid, bagaimana kau sholat? Ukabbir bitta'zim. Aku bertakbir dengan ta'zim. Apa itu? Pada saat aku bertakbir, kurasakan keagungan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya tak ada yang lebih penting dari Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya aku menghadap yang Tuhan yang paling agung, melebihi dari seluruh isi dunia. Wa attatihu bitawjih, dan aku membuka salatku seolah-olah aku betul-betul menghadap kepada Zat yang Maha Agung. Orang yang bertanya tadi marah kepada Junaid. Kau ini cuma bisa ngomong aja katanya. Dari situlah taubatnya Imam Junaid. Padahal dia masih anak-anak itu dia sudah bisa menjawab itu. Alhasil apa? Ditinggalkannya, aku tak mau lagi main-main sama anak-anak ini. Aku masuk sufi aja katanya. Gara-gara ditegur sama Tuan Syekh tadi. Ya Junaid, kaifa tusalli gitu. Wahai Junaid, kayak mana kau sholat? Aku sholat bertakbir dengan takzim. Itu namanya amal hati. Selama ini kita tidak mengerjakan amal hati. Yang kita kerjakan cuma amal badan. Tidak kita rasakan apa yang kita baca. Contohnya Allahu Akbar. Kita rasakan bahwa yang Maha Besar itu cuma Allah. Jadi kalau masih ingat kompor, masih ingat kereta, berarti belum Allah Akbar. Kompor itu lebih penting dari Allah darinya. Masih ingat BKD, Allah beringat BKD, berarti BKD lebih penting. Ya kan? Berarti bohong lagi kita di hadapan Allah. Sekali kita bohong, habis itu kita baca lagi Allahu Akbar kabira, Allah Maha Besar dari segalanya. Tapi masih kita ingat duit hilang, berarti duit itu lebih besar dari Allah Subhanahu wa taala. Bohong lagi kita sama Allah. Jadi dalam sholat itu kerja kita bongak aja di hadapan Tuhan yang tidak bisa kita bongai. Makanya sholat itu tak terasa, tak enak. Tapi kalau kita rasakan sholat tadi, betul-betul kita menghadap zat wajibul wujud, kita rasakan hadirnya dia, kita rasakan dia di hadapan kita bermunajat kepadanya, berdialog kepadanya, setiap kata itu kita rasakan, kita nikmati, maka sholat itu menjadi nikmat. Karena selama ini kita tidak pernah belajar rasa, apa yang terjadi? Tak terasa sholat, tak enak. Terakhir apa? Gini-gini aja ya sholat gitu. Tak ada gunanya katanya. Tak ada rasanya. Coba dirasakan. Dirasakan puasa itu. Dirasakan nikmatnya, bukan dirasakan susahnya. Inilah yang diajarkan oleh Malik bin Dinar itu apa? Berusahalah kita menikmati ibadah-ibadah kita itu. Supaya apa? Supaya itu menjadi hobi. Setiap saat kita sholat kita bilang, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah ya Tuhan kami, tunjukilah kami kepada jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan yang kau beri nikmat. Ya kalau tak nikmat sholat itu bukan jalan lurus, jalan bengkok. Kalau tak nikmat puasa itu bukan jalan lurus, itu jalan bengkok. Tak nikmat kita berzakat itu bukan jalan lurus, jalan bengkok. Kalau tak nikmat ya ikhlas itu ya. Tak minta lagi kita upah, karena itu juga nikmat. Sholat itu nikmat, puasa itu nikmat, zakat itu nikmat, haji itu nikmat, berbuat baik, menolong orang itu nikmat. Kalau sudah nikmat, itulah jalan yang lurus. Ditafsirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siratal ladzina an'amta alaihim itu apa? Wa may yuti'illah wa rasulah wa ulaika ma'al ladzina an'ama Allah alaihim minal nabiyyin was siddiqin was syuhada
wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Yang artinya barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka mereka itu bersama orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa itu? Para nabi, para siddiq, para syuhada, orang-orang saleh. Syuhada ini nikmat, dia ditebas kepalanya pakai pedang, itu nikmat. Nah, orang-orang siddiq itu nikmat dia dalam salat-salatnya, dalam baca-bacaan Al-Qur'annya. Nah, para nabi itu nikmat dia dengan berdakwah tadi, menikmati hidupnya, mensyukuri, meridhoi apapun yang diberikan Allah kepadanya. Nah, inilah menikmati dengan tasawuf. Tasawuf itu menikmati hidup, menikmati ibadah, menikmati kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan nikmat syahwat yang dikejar, tapi nikmat bertuhankan Allah Subhanahu wa taala. Ya, pada hakikatnya manusia itu adalah makhluk pencari nikmat. Kalau dia tidak menemukan nikmat dalam Tuhannya, maka dia akan menemukan nikmat pada hal-hal yang dilarang oleh Tuhannya. Nah, inilah maksud Malik bin Dinar. Hati-hatilah memilih hobi. Itu tadi yang saya ceritakan. Nikmat dia membuat makar, mengolah. Nikmat dia menggulingkan simpulan, menghancurkan simpulan. Nikmat kali rasanya dia itu. Maka dia menjadi ahli olah. Dan akan dikumpulkan bersama iblis. Karena itulah kenikmatannya. Ini ajaran yang paling penting dari Malik bin Dinar. Mari kita nikmati ibadah kita. Kita rasakan, kita nikmati seperti nikmatnya kopi. Kalau kita udah nikmat ngopi, dia sampai pagi kita ngopi nggak terasa, karena nikmat. Itu. Maka kita disebut dengan ahli kopi, ahli taqwa. Dia. Karena ada nikmat di situ. Mungkin demikian, Pak. Ya, silakan. Oke, baik. Mungkin yang lain, sini ada yang hadir, Pak Dr. Muhammad Arbono. Silakan. Ini menarik ini kajian ini. Tasawuf kan? Ya, silakan. Silakan. Apa dong? Supaya semakin kaya kajian ini, semakin menarik dan hidup ya. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator yang terhormat Ustaz Dr. Zulfah Lubis, yang terhormat para audiens yang hadir. Di sini saya hanya ingin mencari delik Imam Malik bin Dinar itu. Beliau itu kan awalnya itu kan seorang preman ya kan, yang istilahnya banyak mengerjakan amal-amal buruk ya misalnya. Atas apalah kira-kira alasan Allah itu memperbaiki akhlak Malik bin Dinar itu, ataukah mungkin karena memang Allah berkehendak, apakah Malik bin Dinar ini mempunyai amalan yang tersembunyi yang sehingga Allah itu memilihnya menjadi seorang ulama besar. Saya kira itu saja Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dr. Ini pertanyaannya memang terkait dengan rahasia ini, rahasia daripada
amalan barangkali juga ada dari Malik bin Dinar, sehingga yang tadinya dia preman, mabuk dan lain sebagainya tiba-tiba bisa menjadi hamba Allah yang sampai sekarang kita kenal sebagai ahli tasawuf yang luar biasa. Ya. Kira pertanyaan tadi, alasan mengapa Allah memperbaiki keadaannya. Doa kita kan Allahumma hawil halana ila ahsanil hal, gitu ya. Allah perbaikilah keadaan kami kepada keadaan yang lebih baik. Atau ada mungkin amalan tertentu yang membuat beliau diputar balikkan Allah keadaannya menjadi seperti itu. Kami mohonkan kepada untuk menanggapi. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi mengenai rahasia kenapa Allah memilih, ini sebenarnya ya kita tanya sama Allah ya kenapa memilih. Tapi kalau kita menduga-duga, karena apapun yang terjadi, semua itu ya kehendak Allah, ya kan? Kalau kita mau memprediksi atau mengira-ngira, yang pertama Allah Subhanahu Wa Taala itu menilik kepada hati hambanya. Ya, baru Allah melihat kepada amal-amal. Dan Allah tidak pernah melihat kepada rupa bentuk kita. Jadi jatuh pandangnya Allah Taala pertama kepada hati. Ketika hati kita ini memilih Allah, maka Allah akan memilih kita. Ketika hati kita ini tidak memilih Allah, maka Allah juga tidak akan memilih kita. Jadi Allah kenapa merubah Malik bin Dinar? Karena ada sifat rahmat di dalam hatinya. Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman, yarhamu man fil ardi, yarhamukum man fis sama. Apa rahmatnya? Sayangnya kepada anaknya, sangat sayang dia sama anaknya. Dimerdekakannya Jariyah tadi, dinikahinya, dianugerahkan anak. Jadi karena dia sayang kepada budak wanita tadi melahirkan anak putri, putrinya sangat dia sayangi. Bahkan apapun yang dilakukan putrinya kepadanya dia nggak pernah marah. Ya, biasanya kalau minuman khamrnya itu dicampakkan gitu marah, ini putrinya dicampakkan minuman khamr berkali-kali dia nggak marah. Karena ada rasa sayang dalam hatinya. Maka rasa sayang itulah yang membuat dia berubah. Jadi apapun ceritanya, hati kita lah yang menjadi tempat jatuh pandangnya Allah Ta'ala. Jadi ketika hati kita ini dipenuhi dengan rahmat, kasih sayang, maka Allah akan memilih kita. Tapi kalau hati kita dipenuhi dengan kebencian dan kebencian, maka Allah juga akan menjauh dari kita. Dan Allah tidak akan pernah memilih kita. Kenapa? Karena Allah Ar-Rahman, karena Allah Ar-Rahim, karena Allah Al-Quddus. Ketika kita berupaya untuk membersihkan hati kita, maka Allah akan memilih kita. Jadi itu semua tergantung kepada hati kita. Ini ya. Baru setelah Allah melihat hati kita, barulah dia melihat amal-amal kita. Dia nggak pernah Allah melihat amal kita dulu ya. Contoh, secara zahir orang ini soleh, tapi hatinya jelek, Allah tidak akan menyukainya. Sebaik apapun perilakunya secara zahir, tapi kalau dilihat Allah hatinya busuk, Allah tidak akan pernah memandangnya. Karena jatuh pandangnya Allah Ta'ala pertama itu ke hati. Nah itu, ketika hati kita memilih Allah, maka Allah akan memilih kita. Ketika hati kita dipenuhi dengan kasih sayang, maka akan jatuhlah kasih sayangnya Allah Ta'ala. Maka datanglah peringatan Allah kepadanya. Kenapa? Karena sayangnya Allah kepada dia. Dilihat Allah, dia sayang kepada anaknya, maka Allah pun menyayanginya. Nah, jadi tasawuf ini mengajarkan kita mengenai apa? Kasih sayang, Rahman dan Rahimnya Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tidak menganggap seorang pendosa itu sebagai seorang kriminal yang harus dijauhi, dimaki, dicaci, dibid'ahkan, disesatkan, dikumpulkan, dimasukkan ke neraka. Bukan begitu. Tapi kita memandang orang-orang pendosa itu sebagai orang yang sakit, yang harus diobati dengan kasih sayang. Inilah dakwah sufi. Jadi sufi itu memandang orang
Orang yang sakit, yang harus diobati, disayangi, dikasih penerangan. Bukan dijauhi, dimusuhi, bukan dibedakan, dikafirkan, dimasukkan ke dalam neraka, bukan begitu. Nah, itu ya. Ketika hati kita ini penuh dengan rasa kasih dan sayang, maka Allah pun akan mengasihi dan menyayangi kita. Tapi kalau hati kita ini penuh dengan kebencian, kedengkian, kebusukan, jangankan Allah, lalat aja dan datang. Busuk kali. Akhirnya, inilah yang masuk dengan suci. Suci itu asofa, kebersihan, kejernihan, dan kesucian hati. Karena ada kesucian maka lahirlah istofa, dipilih. Nabi Muhammad itu apa? Dipilih. Kenapa Allah memilih Muhammad? Dalam hadis dijelaskan, Innallaha astofa Quraisyan. Sesungguhnya Allah memilih Quraisy dari seluruh Arab. Dan sesungguhnya Allah memilih Muhammad dari seluruh Quraisy. Kenapa? Li'annahu asfa quluban. Karena hatinya paling bersih, paling jernih, paling penyayang. Nah, itu mungkin demikian yang Allah. Sudah habis waktunya? Udah cukup. Saya mau bertanya ini. Iya. Iya, baik. Karena bagi saya terus terang ini menarik karena masih bisa diberikan kesempatan. Kalau kita dengar dari awal tadi memang ajaran ataupun apa namanya yang paling menarik dari Malik bin Dinar ini memang kan pentingnya menikmati ibadah tadi, ibadah yang paling apa ya, sholat lah tentu kita yang paling dekat dan ya setiap saat kita kerjakan 5 kali yang wajib sehari semalam. Kita juga kalau kita perhatikan memang bagaimanalah bisa menikmati sholat ini, karena kalau ada masalah yang paling mendasar, orang bacaan sholat itu pun dia gak ngerti gitu. Itu masalah, mungkin kalau ya akademisi ya pasti udah paham, tapi ternyata masih banyak masyarakat ini, kita pun kalau ceramah gini kan, kita tes, bahkan mahasiswa pun kadang kita tes, ngerti nggak dia apa arti bacaan pada saat sami Allahu liman hamidah rabbana walakal hamd. Itu saja pengertiannya nggak tahu, apalagi makna yang terkandung di dalamnya. Dan itu apalagi masyarakat awam sedang ya, jadi bagaimanalah kita mau mengajak orang khusyuk dalam kemudian bisa menikmati ibadah sholat ini jika itu pun belum bisa. Dan bagaimana cara kita, ya ini kan tanggung jawab kampus juga, dan bagaimana mengedukasi masyarakat awam ini yang masih banyak seperti itu. Terutama saya dulu disertasi saya itu kan resistansi tradisi kitab kuning kan, bahwa di madrasah-madrasah yang selama ini kita kenal ada diajarkan dan ditradisikan budaya kitab kuning pun sudah melemah, hingga siswa-siswa di madrasah yang dulunya sangat akrab dengan bahasa, sehingga bisa paham bahasa Arab, teks Arab, sekarang sudah sangat berbeda, jauh lemah. Maka bukan hanya masyarakat awam, kadang siswa-siswa di madrasah pun tentang bahasa Arab ya, karena tadi itu tradisi kitab kuning tadi sudah melemah ya, sehingga nggak mengerti apa, termasuklah kaitannya dengan bacaan-bacaan sholat tadi itu ya, itu ada melemahlah kemampuan bahasa Arab termasuk tradisi kitab-kitab itu. Dan ya, itu juga menjadi pengaruh besar pada ya masyarakat awam kita yang memahami arti sholat pun dia nggak tahu, sehingga bagaimana dia bisa khusyuk dan bagaimana bisa dia menikmati itu. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim.
Jadi pertama dibuatlah kepadanya mencintai ilmu. Majelis ini dalam rangka mengajak orang untuk mencintai ilmu. Kalau dia sudah cinta ilmu agama, maka dia akan belajar agama itu dengan sungguh-sungguh. Kalau sudah belajar dia agama dengan sungguh-sungguh, maka dia akan berusaha untuk memperbaiki seluruh ibadah-ibadahnya. Tapi kalau dia nggak cinta dengan agama ini, nggak akan mungkin. Maka hati-hatilah apa yang kita cintai. Kalau kita cinta dunia ini, maka dunia ini sementara. Ya, dunia ini akan kita tinggalkan. Nah, maka kita ajaklah anak-anak tadi untuk mencintai pertama apa? Bahasa Arab. Mencintai apa? Agama. Kalau sudah dicintainya bahasa Arab, dicintai agama, otomatis dia akan belajar, memahami, membenahi ibadah-ibadahnya, membenahi dirinya. Dia akan giat belajar. Jadi memang kita ini, budaya kita ini masih cinta ke apa? Makan. Kalau kita ke Arab sana, jarak 10 meter toko buku, 10 meter toko buku. Pamerannya di Mesir ya, pamerannya buku. Kegemarannya di mana-mana orang baca buku, baca Quran. Di Indonesia ini jarak 10 meter rumah makan. Mulai dari ayam pengen, ayam tangkap, ayam terancam, segala macam. Kita kan ada semuanya. Wisata kuliner itu menandakan hobi kita masih sebatas makan. Perut. Tradisi kita, tradisi makan memakan. Miskin dia bertanya, apa yang dimakan hari ini? Naik sedikit tingkatannya, makan sama siapa? Naik tingkatannya, apa yang kita makan? Kan gitu ya. Jadi tradisinya masih makan memakan. Kecintaannya sebatas perut. Nah ini kalau kita ubah tradisi ini ya. Tradisi apa namanya? Ilmu. Mari kita buat mahasiswa ini cinta kepada ilmu. Nah, otomatis nanti mereka akan membenahi ibadah-ibadah mereka, sholat-sholat mereka. Kalau ada cinta dengan bahasa Arab, cinta dengan agama, cinta dengan ilmu, ini. Tapi kalau nggak cinta, nggak bisa kita cerita itu. Jangankan tutup. Membacanya aja pun dia malas. Nah, kemana ya hukumnya kan? Mempelajarinya aja pun malas. Makanya kita di kompri itu anak-anak itu ditanya mandi junub nggak tahu, ditanya rukun wudu nggak tahu. Memang dia nggak suka dengan agama ini. Mau ke mana dia bilang? Tak cinta dia. Maka kita ajarkanlah anak-anak tadi untuk mencintai agama dan mencintai ilmu. Itu yang pertama dulu. Bagaimana mereka hobi membaca kitab, membeli kitab. Ini kita suruh beli buku mahasiswa itu macam beli Pajero, mahal kali katanya, macam harganya, apa namanya, ratusan juta, macam beli Pajero dia rasa, beli buku itu, macam mana bawa buku soalnya, beli buku aja macam beli Pajero, itu berat, itu mungkin demikian. Jadi marilah kita ajak anak-anak kita ini cinta ilmu, cinta agama. Yes. Jadi semuanya didasarkan atas rasa cinta dan kasih sayang. Mungkin demikian. Baik, terima kasih pada Ustadz Dr. Julfahmi. Pentingnya menghidupkan cinta pada agama dan ilmu. Ya, mudah-mudahan juga kajian kita ini adalah bentuk kecintaan kita pada ilmu pengetahuan. Kita harapkan nanti semakin banyak yang hadir, sehingga apa yang disampaikan oleh Ustadz bahwa kecintaan umat ini pada agama dan ilmu akan benar-benar terwujud. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu yang hadir di masjid maupun yang hadir secara online, barangkali demikian kajian kita pada hari ini berkaitan dengan materi tasawuf, yaitu Malik bin Dinar yang mengalami proses transformasi dari preman menjadi ahli tasawuf yang luar biasa. Dan itu memberikan pelajaran yang sangat penting bagi kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih kepada Ustadz Dr. Julfahmi Lubis LCMA yang telah memaparkan, dan kepada kita semua hadirin, baik yang mendengar maupun yang menanggapi dan bertanya pada hari ini, terima kasih. Untuk menutup kajian kita pada hari ini, kita mohonkan kepada Ustadz membacakan doa. Kita berdoa bersama. Ustadz, kita sebelum kita tutup, marilah kita berdoa bersama-sama. Astagfirullahaladzim, la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم علمنا ما ينفعنا في الدين والدنيا والآخرة واجعلنا عاملين بما علمنا ومخلصين فيما عملنا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين واجعلنا من أهل العلم وحبب إلينا العلم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ومحفوظا. اللهم لا تدع لنا بهذا المقام شر ذنبا إلا غفرت ولا هما إلا فرجت ولا كربا إلا نفست ولا مبتغيا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة يا لك رضا ونحن لنا فيها صلاة إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله Minna wa minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur.